Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Abirul Iman Sahal Hasan, Mahasantri PTIQ semester 1, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, akan menyampaikan sebagian isi bab 7 dari kitab pengantar studi ilmu Al-Quran tentang turunnya Al-Quran, wabil khusus tentang hikmahnya. Menurut pendapat yang kuat, di antaranya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan menggabungkan berbagai dalil bahwa Al-Quran Al-Karim itu diturunkan 2 kali. Pertama, diturunkan sekaligus pada Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia di bulan Ramadan. Imam Al-Qurtubi menukil riwayat dari Muqatil bin Hayyan tentang adanya ijma' atau kesepakatan ulama tentang hal ini. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, di malam Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Kedua, diturunkan dari langit dunia ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, tidak hanya di bulan Ramadan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan dan benar. Surat Al-Furqan ayat 32. Hikmah turunnya Al-Quran sekaligus ke langit dunia. Imam Asyuyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Itqan bahwa hikmah turunnya Al-Quran sekaligus ke langit dunia adalah: pertama, untuk memuliakan Al-Quran dan memuliakan Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran kepadanya, dengan mengumumkan kepada para penghuni langit bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir untuk Rasul terakhir untuk kemuliaan umat manusia, dan turunnya kepada mereka sudah di ambang pintu atau sebentar lagi. Kedua, untuk membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, di mana kitab-kitab sebelumnya diturunkan langsung ke bumi kepada Rasul yang menerimanya. Sedangkan Al-Quran diturunkan dengan 2 ciri sekaligus. Diturunkan sekaligus ke langit dunia dan diturunkan bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Pertama, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Setiap kali datang gangguan dan kejahatan dari orang-orang ingkar kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat atau ayat yang menghibur kesedihan beliau dan memberikan solusi permasalahan yang beliau hadapi. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Demikianlah agar kami memperteguh hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan dan benar. Surat Al-Furqan ayat 32. Kedua, tantangan dan mukjizat. Orang-orang kafir sering menguji Nabi Muhammad dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit terkait dengan berbagai hal. Di antaranya sejarah atau kisah umat terdahulu. Maka Allah menurunkan Al-Quran yang mampu menjawab semua pertanyaan mereka dengan tepat, padahal Nabi Muhammad tidak pernah berguru dan membaca kitab apapun. Bahkan Al-Quran juga menjawab mereka kadang dengan menyebutkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, dan kemudian peristiwa itu benar-benar terjadi. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Al-Furqan ayat 33. Ketiga,
memudahkan hafalan dan memahaminya. Bangsa Arab adalah bangsa yang tidak punya tradisi membaca dan menulis, sehingga akan sulit bagi mereka menghafal dan memahami Al-Quran jika diturunkan sekaligus. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat 5 ayat, karena Jibril menurunkan kepada Nabi juga 5 ayat 5 ayat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Keempat, relevan atau sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan pentahapan dalam menetapkan hukum. Setiap kali terjadi suatu peristiwa di tengah masyarakat saat itu, maka turunlah ayat Al-Quran menjelaskan hukumnya dan memberikan kejelasan statusnya, membimbing mereka dan meletakkan dasar-dasar perundang-undangan bagi mereka sesuai dengan situasi dan kondisinya. Hal itu menjadi terapi mujarab bagi hati mereka. Pada awalnya Al-Quran meletakkan dasar-dasar keimanan, kemudian mendidik akhlak yang mulia, kemudian secara gradual menangani penyakit sosial yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Detil-detil hukum-hukum agama juga diturunkan bertahap sesuai kesiapan dan kondisi masyarakat. Kelima, sebagai bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Meskipun Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun, dan urutan surat yang turun juga tidak seperti urutan surat di dalam mushaf, tetapi rangkaian surat dan ayatnya tetap tersusun cermat sekali dengan makna yang saling berkaitan. Dan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, ayat demi ayat, surat demi surat, bagaikan untaian mutiara yang tiada bandingannya. Hal ini tidak bisa ditiru oleh manusia dan jin, bahkan ketika Al-Quran menantang mereka untuk melakukannya. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Surat Hud ayat 1. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.